Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Otonari no Tensei-sama episode ke-10. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal kita diperlihatkan Mahiru yang sedang duduk di sofa bersama Amane, tiba-tiba bertanya kepada Amane mengenai hal yang akan dilakukan Amane pada hari ibu nanti. Dan Amane pun mengatakan bahwa nantinya ia akan mengirimkan setangkai bunga dan juga beberapa hadiah untuk ibunya. Selain itu, di sini Amane juga mengatakan bahwa andaikan Amane berada di rumah saat hari ibu, Amane tentu tidak akan bisa membantu pekerjaan rumah ibunya dan ia malah akan menambah beban bagi orang tuanya. Lalu setelah itu, Mahiru mencoba bertanya kepada Amane tentang alasan orang tua Amane yang memperbolehkan Amane tinggal sendirian di sini. Sebab jelas-jelas yang Mahiru tahu, Amane tidak bisa mengurus rumah dan dirinya sendiri. Lalu Amane pun mengatakan bahwa ia tidak ada alasan khusus mengenai dirinya yang memilih untuk tinggal seorang diri. Dan Amane hanya berkeinginan untuk berada di tempat yang jauh dari orang tuanya. Namun karena Mahiru merasa Amane menyembunyikan sesuatu dari dirinya, ia pun memaksa Amane untuk mengungkapkan mengenai alasan sebenarnya Amane memilih tinggal seorang diri di sini. Sebab Mahiru berkeinginan agar Amane tidak merasa terbebani seorang diri ketika ia sedang menghadapi masalah. Lalu di sini akhirnya Amane pun mengungkapkan bahwa hal tersebut bermula saat ia duduk di bangku SMP, yang mana kala itu ia mendapatkan beberapa teman baru yang telah ia anggap sebagai sahabat dekatnya. Bahkan tiap hari Amane selalu rela mentraktir mereka agar Amane bisa mempererat hubungan persahabatan mereka. Namun dibalik itu ternyata teman-teman Amane tersebut sama sekali tidak ada niatan untuk berteman dengan Amane, dan mereka hanya memanfaatkan Amane sebagai tempat berjalan mereka. Hingga suatu ketika saat mereka sedang membicarakan keburukan Amane, secara tak sengaja Amane mendengar percakapan teman-temannya dan ia pun langsung menghampiri mereka untuk meminta penjelasan mengenai persahabatan mereka. Dan karena di sini mereka berterus terang kepada Amane bahwa sebenarnya mereka hanya memanfaatkan uang Amane saja. Seketika itu Amane pun merasa minder dan trauma, sehingga ia pun memutuskan untuk tinggal di tempat yang agak jauh agar dirinya bisa mengulangi lagi kehidupannya dari nol lagi. Meskipun sampai saat ini Amane selalu merasa curiga dengan orang lain karena ia khawatir akan dikhianati lagi oleh teman-temannya. Mahiru yang mendengar kisah dari Amane tersebut seketika itu mengatakan bahwa andaikan waktu itu ia ada di sana, Mahiru akan menampar mulut mereka agar mereka tidak lagi menyakiti Amane. Namun di sini Amane mengatakan kepada Mahiru bahwa Mahiru tidak boleh melakukannya karena ia tidak ingin tangan Mahiru malah kotor karena masalah yang menimpa Amane. Dan sekali lagi di sini Amane meminta kepada Mahiru agar tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, sebab masalah yang menimpa Amane tidaklah buruk yang dialami oleh Mahiru. Mahiru yang mendengar hal tersebut serontak membantah Amane bahwa bukan masalah mana yang lebih buruk, melainkan Mahiru tidak ingin melihat Amane merasa sedih dan menanggung seorang diri masalah yang menimpanya. Dan saat ini Mahiru berniat memberikan sandaran dan dukungan kepada Amane seperti yang dilakukan Amane kepada Mahiru ketika Mahiru sedang merasa sedih kala itu. Lalu tanpa basa-basi Mahiru pun langsung menarik kepala Amane ke pelukannya agar dirinya bisa memanjakan Amane dan Amane bisa meluapkan masalahnya ke pelukan Mahiru. Dan ternyata alasan Mahiru mau melakukannya untuk Amane karena Mahiru merasa ingin membalas kebaikan Amane yang kala itu pernah memeluk dirinya ketika Mahiru sedang bersedih. Dan setelah Amane mendengar perkataan Mahiru, di sini Amane tidak bisa mengelaknya sehingga ia pun saat ini merasa agak tenang karena masih ada Mahiru yang berada di sisinya. Lalu beberapa saat kemudian Amane mengatakan kepada Mahiru bahwa dirinya ingin Mahiru tidak memeluknya lagi karena Amane merasa agak malu jika seorang pria dipeluk oleh seorang gadis. Seketika itu Mahiru terlihat agak cemberut karena tadinya ia ingin memeluk Amane agar Amane bisa bersemangat lagi. Lalu ketika Mahiru hendak kembali ke kosannya sembari mengatakan bahwa Amane adalah satu-satunya orang yang pernah ia manja, seketika itu Amane menarik dan memeluk Mahiru dari arah belakang
sebab ternyata dari dalam lubuk hati Amane, ia ingin berterima kasih kepada Mahiru karena mau menerima dirinya apa adanya. Lalu tak lama setelah itu, ketika Amane melepas pelukannya, di sini Mahiru mengatakan bahwa Amane boleh bersikap egois kepada dirinya, sebab menurut Mahiru keegoisan Amane tidak seberapa jika dibandingkan dengan dirinya kepada Amane. Namun karena Amane masih belum paham letak keegoisan dari Mahiru, di sini Mahiru meminta Amane untuk lebih memperhatikan dirinya agar Amane bisa lebih memahami tentang Mahiru. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Amane yang sedang berolahraga di pagi hari untuk memperkuat fisiknya, yang mana ternyata alasan Amane melakukan hal tersebut karena ia ingin terlihat sebagai pria yang kuat di hadapan Mahiru, agar nantinya Mahiru bisa mengandalkan Amane sebagai seorang pria. Lalu beberapa saat setelah itu, ketika di sekolah, di sini Mahiru didatangi dua teman perempuannya yang mencoba bertanya kepada Mahiru mengenai Mahiru yang jalan-jalan keluar dengan seorang pria. Yang mana ternyata rumor mengenai Mahiru yang jalan-jalan dengan Amane pada Golden Week saat ini sudah mulai tersebar di tengah para murid. Meskipun untuk identitas dari Amane sendiri untuk saat ini masihlah aman-aman saja. Lalu di sini Mahiru pun mengatakan bahwa dirinya saat itu memang sedang kencan dengan temannya yang telah ia anggap sebagai teman yang sangat berharga. Seketika itu dua gadis itu pun merasa terkejut, begitu juga dengan teman laki-laki di kelasnya, sebab mereka tak menyangka ada seorang pria yang saat ini sedang dekat dengan Mahiru. Hari pun menjadi malam ketika Mahiru berada di kosan Amane. Di sini Amane bertanya kepada Mahiru kenapa saat di sekolah Mahiru tidak mengelak pertanyaan dua temannya mengenai Mahiru yang jalan-jalan dengan Amane ketika Golden Week. Sebab sepertinya Amane merasa baper ketika Mahiru mengatakan Amane adalah orang yang berharga bagi dirinya. Dan di sini Mahiru pun mengatakan bahwa akan lebih baik ia memberitahu sedikit fakta agar rumor tersebut tidak menyebar yang macam-macam. Selain itu, Mahiru juga tidak menyebutkan bahwa pria yang sedang bersama dirinya adalah Amane, sehingga Amane pun saat ini tidak perlu mencemaskannya. Lalu setelah mereka makan bersama, di sini Amane mengungkapkan kepada Mahiru bahwa akhir-akhir ini ia akan sering keluar untuk berolahraga agar fisiknya bisa terlihat lebih maco. Mahiru yang mendengar hal tersebut terlihat cukup senang karena Amane mau melakukan sebuah perubahan, dan sebagai bentuk apresiasi, di sini Mahiru mempersilahkan kepada Amane untuk dimanja dirinya di saat Amane merasa kelelahan sehabis berolahraga. Yang mana sebenarnya alasan Mahiru mau memanjakan Amane karena ada hal yang ingin Mahiru minta dari Amane. Lalu ketika Amane bertanya mengenai permintaan dari Mahiru, seketika itu Mahiru pun merasa agak gugup untuk mengatakan permintaannya. Dan dengan ekspresinya yang terlihat agak malu, Mahiru pun mengatakan bahwa ia ingin mengelus kepala Amane karena dirinya senang sekali menyentuh Amane. Amane yang mendengar perkataan Mahiru seketika itu menjadi gagal fokus karena pernyataan Mahiru. Lalu saat malam harinya kita diperlihatkan Mahiru yang sedang berada di kamar Amane tiba-tiba melepas pakaian luarnya dan ia pun merangkak ke tubuh Amane sembari dirinya yang hendak mengkisu Amane. Lalu tak lama setelah itu ketika Amane membuka matanya, rupanya kejadian Mahiru berada di kamarnya tadi hanyalah sebuah mimpi dan membuat Amane sampai mimpi basah. Lalu karena Amane masih memikirkan mimpinya semalam, di sini sampai membuat Chitose dan Mahiru merasa khawatir kepada Amane yang saat ini terlihat agak kurang bersemangat. Lalu saat malam harinya, di sini Mahiru mencoba meminta maaf kepada Amane jika dirinya tak sengaja membuat Amane merasa marah. Dan karena Amane tidak mau Mahiru merasa salah paham, akhirnya Amane pun mengungkapkan kepada Mahiru bahwa alasan dirinya yang terlihat murung saat ini sebab Amane masih kepikiran tentang mimpinya, yang mana saat itu Mahiru sedang menggoda Amane. Mahiru yang mendengar hal tersebut bukannya merasa marah. Di sini Mahiru malah meminta kepada Amane untuk menjelaskan bagaimana caranya ia menggoda Amane sampai bisa membuat Amane merasa gelisah. Selain itu, karena Amane adalah pria pertama yang bisa bergaul dengan Mahiru, Mahiru tentunya ingin agar dirinya bisa lebih memahami tentang Amane. Amane yang mendengar perkataan Mahiru pun menjadi gagal paham, sehingga ia pun memalingkan pandangannya dari Mahiru agar Amane tidak membayangkan hal yang aneh-aneh terhadap Mahiru. Namun karena Mahiru merasa selama seharian ini Amane terus-menerus menghindari dirinya, Mahiru pun langsung menempel pada punggung Amane dengan dirinya yang juga membelakangi Amane.
Hari esok pun tiba. Karena sebentar lagi akan diadakan ulangan semester pertama. Di sini Amane mengatakan kepada Mahiru bahwa keesokan harinya Itsuki dan juga Kadowaki akan mampir ke kosan Amane untuk belajar bersama. Mahiru yang mengetahui hal tersebut langsung meminta kepada Amane untuk ikut belajar bersama. Karena secara kebetulan Chitose sempat meminta kepada Mahiru untuk diajari materi yang akan diujikan pada UAS nanti. Lalu setelah mereka sepakat untuk belajar bersama keesokan harinya, di sini Amane mengungkapkan kepada Mahiru bahwa pada semester ini Amane memiliki niatan untuk masuk peringkat 10 besar seangkatan. Mahiru yang mengetahui hal tersebut mencoba memberi semangat kepada Amane bahwa jika nantinya Amane berhasil masuk ke 10 besar, Mahiru akan mengabulkan permintaan apapun dari Amane selama Mahiru bisa melakukannya. Amane yang mendengar hal tersebut seketika itu menjadi gugup dan ia pun spontan mengatakan kepada Mahiru bahwa ia ingin tidur di pangkuan Mahiru sama seperti kala itu. Hari esok pun tiba. Saat ini Itsuki, Chitose dan juga Kadowaki sudah sampai di kosan Amane untuk belajar bersama. Dan saat mereka masuk ke ruang tamu Amane, di sini Kadowaki merasa terheran-heran dengan Mahiru yang terlihat sudah terbiasa berada di kosan Amane layaknya sebagai sepasang kekasih yang tinggal satu rumah. Lalu setelah itu mereka semua pun belajar bersama dan mereka juga memakan makanan yang telah disiapkan Mahiru. Hari pun semakin sore. Setelah Itsuki dan yang lainnya pulang, di sini Mahiru memberi Amane secangkir coklat panas yang telah ia siapkan. Amane yang mengetahui hal tersebut mengatakan kepada Mahiru bahwa sepertinya Mahiru memang orang yang senang membantu orang lain, terutama kepada Amane yang terlihat tidak berdaya. Dan di sini Mahiru pun mengiyakan perkataan Amane, sebab ia sendiri akan terus memanjakan Amane sampai titik di mana Amane merasa tidak bisa hidup tanpa adanya Mahiru. Seketika itu Amane pun merasa baper dan ia pun makin terlihat jatuh cinta dengan Mahiru. Oke, untuk pembahasan anime Otonari no Tensei-sama episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you the next video.